Salam SN, ketemu lagi dengan saya, Agus Arizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan hari ini Jumat 21 Juli 2023, kita masuk episode ke-167 Ulas Berita. Dan seperti biasanya Ulas Berita, kita akan membahas berita-berita yang viral dan menjadi pembicaraan yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Di antaranya adalah berita dugaan korupsi dana hibah KONI Sumsel 2021. Update berita hari ini dari Kejati Sumsel apa ini, Dan? Iya Kak, update hari ini pada Jumat 21 Juli tahun 2023 Kak ya. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sarjono Turin SHMH menggelar konferensi pers di Kejati Sumsel terkait peringatan HBA yang ke-63. Dalam press release tersebut, Kejati Sumsel mengatakan perkembangan penyidikan dugaan kasus korupsi dan nepotisme atau KKN di KONI Sumsel tentang pencairan deposito dan uang atau dana hibah Pemda Pemprov Sumsel serta pengadaan barang bersumber APBD tahun anggaran 2021. Nah, dikatakan Kejati Sumsel bahwa tidak akan lama lagi Kejati Sumsel akan menetapkan tersangka dalam perkara tersebut, Kak. Cukup lamanya penetapan tersangka untuk dugaan korupsi ini. Apa keterangan dari Kejati? Silakan, Dedi. Kejati Sumsel mengatakan bahwa sebelum ditetapkan tersangka, dalam waktu dekat tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel akan lebih dulu menggelar ekspos gelar perkara, Kak ya. Setelah ekspos gelar perkara tersebut barulah akan dilakukan penetapan tersangka. Terkait belum ada penetapan tersangka ini, sebelumnya Koordinator Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Nurdin Kusuma SHMH, Kak ya, mengatakan bahwa belum meminta masyarakat untuk bersabar, Kak ya, di mana dikatakannya bahwa tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel saat ini sedang bekerja. Bahkan dalam waktu dekat tim Jaksa Penyidik akan berangkat ke Jakarta dan Serang, Banten untuk memeriksa saksi, Kak. Oke. Untuk pemeriksaan saksi, Ded ya, apa keterangan dari Kejati? Untuk pemeriksaan saksi, Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH mengatakan, Kak ya, memang dalam perkara ini sejumlah saksi telah dilakukan pemeriksaan, diantaranya pihak dari cabur, Kak ya, dari pengurus KONI Sumsel, dan juga ada satu saksi yang merupakan dari mantan Kadispora Sumsel, Kak ya. Dikatakannya pemeriksaan para saksi tersebut dalam rangka tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel saat ini sedang memperkuat alat bukti untuk mengungkap tersangkanya, Kak. Dan untuk penonton SASN, update berita hari per hari ya, untuk dugaan korupsi ini selalu dimuat di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com, termasuk pemeriksaan para saksi, ya. Dan kita selalu setia memperbarui ya berita-berita yang sudah terbit di koran sn.com ya. Kemudian dan keterangan lain dari Kejati Sumsel yang hari ini didapatkan apa, Den? Ya, keterangan hari ini masih tetap berdasarkan keterangan dari rilis Kejati Sumsel, Kak ya, bahwa Kejati Sumsel masih melakukan penyidikan dan nanti akan menggelar ekspos terlebih dulu baru dilakukan penetapan tersangka itu, Kak. Oke, Ded ya. Untuk dugaan korupsi ini kita seringkali minta komentar dari pengamat hukum Sumsel, Ibu Sri Sulastri ya. Di antara komentar Ibu Sri Sulastri mungkin Dedi masih ingat? Silakan, Dedi. Ya, Kak, Ibu Sri Sulastri selaku pengamat hukum di Sumsel mengatakan bahwa dirinya berharap Kejati Sumsel membongkar semua pihak yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi KONI Sumsel tersebut, Kak ya. Di mana dikatakan Ibu Sri Sulastri bahwa dirinya menilai dalam perkara dugaan kasus korupsi dana hibah di KONI Sumsel tahun 2021 ini melibatkan sejumlah pihak, Kak ya. Dari itulah Ibu Sri Sulastri mengatakan proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejati Sumsel saat ini dalam rangka memperkuat alat bukti untuk mengungkap siapa saja pihak-pihak yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara tersebut, Kak. Oke, untuk penonton SASN kami mengucapkan terima kasih yang sudah setia menunggu ya berita-berita terkini dari koran sn.com. Dan berita yang kita ulas hari ini sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com. Oke, lanjut lagi kita ulas berita, Ded ya. Masih dugaan korupsi dana hibah KONI Sumsel 2021, Ded ya. Dan minggu ini kita ada menerbitkan berita dengan judul dana hibah diduga ada yang fiktif. Ini maksudnya apa, Dedi? Silakan. Ya, Kak, itu keterangan dari pengamat hukum Sumsel Ibu Sri Sulastri SHMH, Kak ya, di mana dalam dugaan korupsi dana hibah KONI Sumsel tahun 2021 tersebut
menurut Ibu Sri Sulastri bahwa dana hibah diduga ada yang fiktif. Hal tersebut dirinya menilai bahwa terkait banyaknya sejumlah saksi dari pihak cabur olahraga ya. Dikatakan Ibu Sri Sulastri bahwa cabur olahraga ini kan mendapatkan bantuan dana hibah ya. Maka untuk itu dipanggil oleh penyidik Kejati Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan, diklarifikasi terkait dana hibah yang diduga fiktif tersebut Kak. Oke ya, kemudian ada juga berita bidik tersangka untuk dibawa ke persidangan. Ini maksudnya apa, Ded? Ini tampaknya keterangan dari Kapolsek Penkum, Ded ya? Iya Kak. Oke, Ded, silakan. Ini berita ini terkait penegasan dari Kejati Sumsel untuk bakal ada penetapan tersangkanya Kak ya, di mana dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH bahwa proses penyidikan umum yang kini sedang dilakukan oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel dengan melakukan pemeriksaan para saksi dalam rangka untuk membidik tersangka yang nantinya untuk dibawa ke persidangan Kak ya. Dari itulah para saksi secara bergilir dikatakan Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari dilakukan pemeriksaan Kak. Oke, Ded, lanjut ulas berita lagi kita ya. Ya, dan hari ini dari Kejati Sumsel, Ded ya, ada tergres dan terupdate untuk dugaan korupsi yang masuk tahap penyidikan. Iya Kak. Apa itu, Ded? Silakan. Ya, hari ini Jumat tanggal 21 Juli 2023 Kak ya. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sarjono Turin SMH menyampaikan perkara yang baru dilakukan penyidikan yang sudah tahap penyidikan maksudnya. Di mana dikatakan Kejati Sumsel dugaan kasus tersebut ya ini dugaan kasus korupsi penyimpangan dalam pelaksanaan pengerjaan pembangunan Pasar Cindi tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Kak, yang pembangunnya kini mangkrak. Oke, apa keterangan dari Kejati untuk dugaan korupsi ini? Silakan, Dedi. Dikatakan Kejati Sumsel Sarjono Turin SHMH bahwa untuk dugaan kasus korupsi pembangunan Pasar Cindi tersebut saat ini sudah naik tahap penyidikan ya. Di mana menurut Kejati Sumsel tahap penyidikan tersebut merupakan tahap penyidikan umum. Artinya dalam waktu dekat para saksi akan mulai dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan. Oke, untuk penonton Lensa SN, berita yang diulas Dedi dan saya sebagai host sudah diupdate ya, dan sudah masuk di koransn.com. Silakan klik koransn.com ya penonton. Oke, lanjut ulas berita lagi kita, Ded ya. Kali ini berita yang lain ya. Ada berita yang sudah kita terbitkan minggu ini untuk dugaan korupsi akuisisi saham PT SBS. Untuk berita ini update terakhir ya, dan terbaru dari Kejati Sumsel apa, Ded? Silakan, Dedi. Ya Kak, hari ini Jumat 21 Juli tahun 2023 Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Sarjono Turin SHMH mengungkapkan terkait dugaan kasus korupsi akuisisi saham PT Satria Buana Sarana atau PT SBS oleh PT Bukit Asam atau PTBA melalui anak perusahaan PT Bukit Multi Investama atau PT BMI merupakan perkara yang menonjol dari beberapa dugaan kasus korupsi yang saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Kejati Sumsel ya. Menurut Kejati Sumsel Sarjono Turin bahwa jumlah kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi akuisisi saham tersebut berjumlah 136 miliar lebih Kak. Dan ini kayaknya menjadi prioritas ya, dari kerja Kejati Sumsel, Ded ya. Dan untuk minggu ini mungkin kita ulas sedikit, Ded ya. Ada berita yang sudah diterbitkan dengan judulnya soal pemeriksaan saksi siapapun sama di mata hukum. Apa maksudnya nih, Dedi? Silakan. Ya Kak, ini keterangan dari Koordinator Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Nurdin Kusuma Negara SHMH Kak ya. Di mana keterangan tersebut dikatakannya terkait adanya pemeriksaan saksi yang merupakan dirut PTBA Kak ya. Dikatakan oleh Koordinator Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel Nurdin Kusuma Negara SHMH bahwa para saksi yang diperiksa dalam dugaan kasus korupsi tersebut siapa saja sama di mata hukum, itu maksudnya Kak. Oke, Ded ya. Dan berita ini juga sudah terbit di koransn.com, Ded ya. Untuk penonton Lensa SN yang penasaran silakan klik koransn.com. Kemudian ada satu lagi berita dengan judul Jaksa Tetap Panggil Para Saksi. Iya Kak, ini keterangan dari Kasih Penkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SHMH Kak ya. Di mana dalam penyidikan dugaan kasus korupsi akuisisi saham PT SBS yang merupakan anak perusahaan PTBA ini, tim jaksa
Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel masih tetap akan memanggil para saksi ke depannya Kak ya. Di mana menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari SMH, pemeriksaan para saksi tersebut dilakukan oleh tim Jaksa Penyidik Kejati Sumsel dalam rangka melengkapi berkas perkara 3 tersangka yang sudah ditetapkan dalam perkara tersebut, dan juga terkait pengembangan penyidikan dan pendalaman alat bukti untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut Kak. Dan kita mengucapkan terima kasih ya sekali lagi kepada penonton Lensa SN yang sudah mengapresiasi ya berita ini cukup tinggi, karena berita ini ditunggu-tunggu juga oleh penonton Lensa SN, kemudian pembaca Suara Nusantara edisi cetak dan koran SN.com ya. Dan kita akan terus update ya berita ini Det ya. Dan sepertinya kita udah di ujung ulas berita Det ya. Dan kita mengucapkan terima kasih ya kepada penonton Lensa SN yang sudah setia ya menonton tayangan-tayangan dari YouTube Lensa SN dan selalu membaca berita-berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak dan koran SN.com. Dan harapan kami tetaplah memberikan komentar-komentar positif dan masukan-masukan yang berharga ya, agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan dan berita yang berkualitas. Dan seperti biasanya Det ya, di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita sore hari ini adalah, kerja kerasmu akan menjadi modal dan aset terbesarmu untuk masa depan. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.